Film dimulai yang memperlihatkan Gary Land adalah mantan penyelidik PBB. Dia mempunyai istri bernama Karen dan dua anak perempuan yang bernama Rachel serta Constance. Seperti biasa, pada pagi hari ini, Gary dan Karen mengantar Rachel dan Constance ke sekolah. Di tengah jalan kota yang macet, mereka melihat orang-orang berlarian serta banyak helikopter yang melintas. Gary lalu mendengar siaran radio yang memberitakan ada wabah aneh yang kini menyerang 12 negara dengan sangat cepat. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor yang dikendarai polisi menabrak spion mobil Gary. Gary pun kemudian keluar mobil untuk mengambil spionnya. Beberapa saat kemudian, terjadi ledakan di depan mereka. Semua orang pun panik. Tiba-tiba, dari belakang, truk besar yang hilang kendali menabrak mobil-mobil yang ada di depannya. Merasa ada yang tidak beres, Gary memacu mobilnya mengikuti truk itu. Namun mobilnya itu lalu ditabrak oleh mobil ambulans. Setelah memastikan semua keluarganya baik-baik saja, Gary membawa mereka keluar dari dalam mobil. Gary melihat keadaan yang sudah sangat kacau. Dia melihat seorang perempuan menghancurkan kaca mobil dengan kepalanya. Setelah itu perempuan itu menggigit seorang pria yang keluar dari dalam mobil. 12 detik kemudian, pria yang baru saja digigit berubah menjadi agresif dan menjadi zombie. Gary pun langsung membawa anak dan istrinya masuk ke dalam mobil ambulan itu. Kemudian satu zombie lalu muncul, ia berusaha menyerangnya. Karen langsung menendang zombie itu hingga terlempar. Gary langsung menjalankan mobil itu, melesat keluar kota dan pergi. Dalam sekejap saja, hampir seluruh warga kota berubah menjadi zombie. Di tengah jalan, Gary menghentikan kendaraannya karena penyakit asma Rachel kambuh. Tiba-tiba, mantan rekan Gary yang bernama Thierry yang sekarang menjadi wakil sekjen PBB menelpon Gary. Thierry berniat menjemput Gary karena dia membutuhkan bantuan Gary untuk mengatasi wabah ini. Beberapa saat kemudian Gary dan keluarganya masuk ke dalam sebuah supermarket yang sudah porak-porandakan akibat dijarah. Gary membawa Rachel pergi mencari obat asmanya, sementara Karen mencari makanan bersama dengan Constance. Setelah mendapatkan obat yang dimaksud, Gary melihat Karen diserang oleh dua pria. Gary langsung menembak orang itu. Saat Gary dan keluarganya keluar, ternyata mobil yang tadi mereka naiki sudah menghilang. Karen lalu melihat sebuah apartemen di dekat mereka. Gary kemudian menelpon Thierry untuk memberitahu lokasi mereka. Thierry pun berkata kalau dia akan menjemput Gary di atas apartemen saat matahari terbit besok. Di saat Gary dan keluarganya berusaha masuk ke dalam apartemen, mereka harus berhadapan dengan para zombie. Gary dan keluarganya pun berusaha kabur. Mereka lalu ditolong oleh sebuah keluarga yang menempati salah satu kamar apartemen itu. Pasangan yang menyelamatkan Gary itu mempunyai anak laki-laki yang bernama Thomas. Keesokan harinya, Gary berusaha membujuk ayah Thomas untuk ikut kabur bersama dengannya. Namun orang itu menolak. Gary pun bersiap-siap untuk naik ke atap apartemen. Gary dan keluarganya kemudian keluar dari dalam kamar apartemen itu. Lalu para zombie muncul mengejar Gary. Gary pun berusaha menahan para zombie itu dengan senjata yang dia miliki. Sementara Karen dan kedua anaknya berhasil sampai di atap terlebih dahulu. Gary kesulitan menghadapi zombie yang menyerangnya, sampai-sampai dia terkena cipratan darah zombie itu. Tiba-tiba dari belakang Thomas datang menembak zombie itu. Gary kemudian membawa Thomas naik ke atap apartemen. Namun Gary langsung menuju ke pinggiran gedung. Dia takut dirinya berubah menjadi zombie karena barusan terkena cipratan darah zombie itu. Setelah menunggu selama 12 detik, ternyata Gary tidak berubah menjadi zombie. Sebuah helikopter kemudian mendekat. Gary dan keluarganya bersama dengan Thomas langsung naik ke dalam helikopter. Mereka akhirnya berhasil kabur dan selamat. Singkat cerita, helikopter itu membawa mereka menuju kapal induk milik Amerika yang berada di perairan Samudra Atlantik. Thierry yang sudah ada di sana menyambut Gary.
Setelah keluarga Gary diantar menuju kamar mereka, Thierry mengajak Gary menuju ke suatu tempat. Thierry memberitahu kalau presiden dan beberapa anggota parlemen telah tewas. Dia juga memberitahu kalau kota-kota besar di Amerika hancur lebur akibat wabah zombie ini. Wabah itu membuat lebih dari 3 miliar manusia di bumi tewas dalam hitungan hari saja. Thierry lalu mengajak Gary ke kantor, di mana semua orang yang ada di sana sibuk untuk mencari tahu mengenai wabah ini. Seseorang bernama Dr. Fesbes yang merupakan pakar virus dari Harvard mengatakan kalau wabah itu berasal dari virus. Jadi mereka harus menemukan asal muasalnya untuk membuat vaksin. Seorang ilmuwan yang lain lalu memberitahu kalau wabah zombie ini pertama kali dilaporkan oleh pasukan yang berjaga di Camp Humphrey, Korea Selatan. Seorang kapten kemudian datang. Dia meminta Gary mengawal Dr. Fesbes pergi ke Camp Humphrey di Korea Selatan untuk mencari info lebih lanjut mengenai wabah ini. Awalnya Gary menolak karena dia tidak ingin meninggalkan keluarga tercintanya. Thierry lalu berkata kalau Gary adalah mantan penyidik PBB yang berprestasi. Tidak ada lagi orang lain yang bisa melakukan tugas ini selain Gary. Ia juga menambahkan bahwa Gary akan dikawal oleh pasukan Navy SEAL. Jadi Gary tidak perlu khawatir. Gary pun hanya diam saja dan masih memikirkan hal itu. Kapten kemudian mengatakan kalau semua orang di kapal ini mempunyai tugas yang sangat penting. Jika Gary menolak untuk membantu, dia terpaksa mengusir Gary dan keluarganya pergi dari kapal ini. Gary pun akhirnya tidak bisa menolak. Saat Gary memberitahu istrinya, Karen melarang Gary kembali bertugas karena itu sangat berbahaya. Namun setelah Gary memberitahu jika dia tidak menjalankan tugas ini, mereka akan diusir dari kapal ini. Karen pun akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain mengizinkan Gary pergi. Gary lalu memberikan telepon satelit kepada Karen untuk berkomunikasi dengannya. Gary berjanji dia akan kembali dengan selamat. Gary dan rombongan pun akhirnya berangkat menuju ke Korea Selatan. Di dalam pesawat, Gary bertanya kepada Dr. Fesbes apakah mereka benar-benar bisa mendapatkan petunjuk di Korea Selatan nanti. Fesbes menyuruh Gary tidak usah khawatir. Ia yakin usaha mereka tidak akan sia-sia. Minimal mereka akan menemukan suatu petunjuk untuk menciptakan sebuah vaksin untuk virus tersebut. Malam harinya di tengah hujan deras, pesawat yang Gary naiki mendarat di Camp Humphrey, Korea Selatan. Pilot lalu memberitahu kalau pesawat yang mereka naiki telah kehabisan bahan bakar. Setelah pesawat itu mendarat, Gary dan timnya kemudian keluar. Tiba-tiba, mereka diserang oleh zombie yang muncul dari segala arah. Fesbes yang ketakutan tergelincir dan tidak sengaja menembak dirinya sendiri hingga tewas. Beberapa tentara Amerika yang dipimpin oleh Kapten Spikey kemudian datang membantu Gary. Spikey membantu Gary dan timnya yang masih selamat masuk ke dalam markas militer. Singkat waktu sesampainya di dalam markas, Spikey memberitahu kalau zombie-zombie itu tertarik dengan suara yang keras. Zombie-zombie itu juga baru bisa dibunuh jika ditembak di kepalanya. Gary kemudian memberitahu kalau dia datang ke sini untuk mencari tahu karena sebelum wabah zombie ini menyerang, petugas di camp ini sempat mengirim email melaporkan kemunculan wabah zombie itu. Spikey kemudian membawa Gary ke dalam sebuah ruangan. Di sana, Gary melihat beberapa jasad manusia yang hangus terbakar. Spikey berkata kalau orang yang diikat merupakan tentara. Ia ditemukan dengan mulut berbusa berwarna hitam. Seorang dokter berusaha menolongnya, namun dokter itu juga digigit dan berubah menjadi zombie. Tidak ada yang tahu siapa yang menggigit tentara itu karena semua berkas yang ada di sana hangus terbakar. Seorang prajurit dengan kaki pincang lalu maju. Dia adalah saksi kejadian ini. Gary mengira kaki pincangnya akibat diserang zombie. Namun ternyata dia sudah lama menderita penyakit yang membuat kakinya pincang. Spikey lalu menceritakan kalau prajurit pincang itu sempat berada di tengah-tengah amukan zombie. Namun anehnya, dia tidak diserang sama sekali.
Gary lalu mendekati mantan agen CIA yang ditahan karena menjual senjata ilegal ke Korea Utara. Agen itu sepertinya tahu tentang wabah zombie ini. Agen itu kemudian memberitahu kalau Korea Utara berhasil selamat dari wabah zombie ini dengan mencabut gigi 23 juta warganya sehari sebelum wabah ini mulai menyebar ke seluruh dunia. Agen itu lalu mengatakan kalau Israel juga berhasil selamat dari wabah ini dengan membangun tembok tinggi dan mengevakuasi seluruh penduduknya sejak lama. Bahkan sebelum wabah ini mulai menyebar, Israel berhasil mempersiapkan diri lebih awal karena mendapat laporan dari seorang intelijen Israel yang bernama Jurgen. Mendengar hal ini, Gary pun memutuskan untuk pergi ke Israel menemui Jurgen guna mencari tahu asal-muasal virus ini. Sebelum berangkat, Gary mencoba menghubungi Karen, namun sambungannya terputus akibat sinyal yang jelek. Untuk kembali ke pesawat, Gary dan dua prajurit lainnya harus menggunakan sepeda agar tidak menimbulkan suara yang bisa memancing para zombie datang. Sementara itu, Spikey akan mengendarai truk untuk membawakan bahan bakar pesawat, karena mereka harus mengisi bahan bakar terlebih dahulu sebelum bisa terbang. Gary dan kedua temannya kemudian mulai berangkat. Di tengah jalan, tiba-tiba Karen menelpon, membuat para zombie terpancing dan datang menyerang. Pasukan yang ada di sana berusaha menembaki zombie-zombie itu. Sementara Spikey membawa truk bahan bakar menuju pesawat. Namun serangan zombie itu mengakibatkan satu zombie menggigit kaki Spikey. Spikey pun terpaksa harus ditembak mati. Setelah bahan bakar pesawat penuh, Gary dan rekannya langsung menerbangkan pesawat itu. Gary kemudian menghubungi Karen untuk memberitahu bahwa dia tidak menemukan apa-apa di Korea Selatan dan sekarang sedang terbang menuju ke Israel. Singkat cerita, Gary pun akhirnya sampai di Israel. Gary lalu dijemput oleh beberapa prajurit Israel dan diantar untuk bertemu dengan Jurgen. Di hadapan Jurgen, Gary sangat ingin tahu bagaimana Jurgen bisa tahu lebih awal tentang wabah zombie ini. Jurgen pun memberitahu kalau tentara Israel menyadap telepon pasukan India yang menyebutkan tentang kemunculan wabah zombie. Setelah Jurgen menyelidiki hal itu sendiri, ia pun yakin bahwa informasi itu benar. Namun Jurgen tidak bisa memastikan apakah India adalah negara awal kemunculan wabah ini. Jurgen kemudian memperlihatkan tembok pembatas yang dibangun sangat tinggi untuk melindungi kota dari wabah zombie. Jurgen juga memasukkan semua orang yang berhasil selamat ke dalam tempat ini. Sementara itu di luar tembok, jutaan zombie terlihat berkeliaran. Di dalam tembok, sekelompok pengungsi terlihat senang menyanyikan lagu bersama-sama dengan keras. Mereka tidak sadar bahwa suara itu membuat para zombie yang ada di luar tembok menjadi agresif dan mulai bertumpuk-tumpuk memanjat tembok tersebut. Gary pun akhirnya menyadari bahwa keadaan di sekitarnya terlalu berisik. Namun semuanya sudah terlambat. Zombie-zombie itu berhasil naik, memanjat tembok pelindung itu dan masuk ke dalam pemukiman. Para prajurit berusaha menembaki zombie-zombie itu, namun jumlah mereka dengan cepat bertambah sangat banyak setelah menggigit orang-orang. Jurgen pun menyuruh beberapa prajurit untuk mengantar Gary menuju ke bandara. Gary kemudian merasa heran saat melihat seorang kakek yang dilewati oleh para zombie begitu saja. Seakan-akan mereka tidak melihat kakek itu. Situasi semakin kacau karena para zombie dengan cepat menginfeksi seluruh penduduk kota. Gary dan prajurit Israel terus berlari mencari jalan untuk mencapai helikopter yang akan membawa Gary menuju bandara. Gary lalu melihat seseorang dengan kepala botak juga dilewati oleh para zombie begitu saja. Seorang prajurit wanita bernama Sagan lalu melemparkan bom untuk membunuh zombie yang mengepungnya. Namun ternyata ada satu zombie yang masih hidup. Sagan berhasil membunuh zombie itu, namun ia digigit di bagian tangan. Tanpa pikir panjang, Gary langsung memotong tangan Sagan. Gary kemudian membalut luka Sagan sambil berhitung.
Setelah ditunggu selama 1 menit, ternyata Sagan tidak berubah menjadi zombie. Gary pun berniat membawa Sagan naik ke helikopter, namun para zombie menyerang helikopter itu hingga terjatuh. Pilot yang seharusnya menunggu Gary akhirnya terbang. Begitu mendengar helikopter yang seharusnya membawa Gary sudah jatuh, Gary kemudian melihat sebuah pesawat penumpang yang hendak lepas landas. Pasukan Israel kemudian menghentikan pesawat itu agar Gary dan Sagan bisa naik. Setelah mereka masuk ke dalam pesawat, pesawat itu pun langsung terbang. Dari jauh Gary melihat kota Yerusalem dengan cepat berubah menjadi sarang zombie. Saat Gary sedang mengobati luka Sagan, dia teringat pada prajurit di Camp Humphrey yang pincang. Dia lolos dari serangan zombie. Begitu pula dengan kakek dan anak botak yang sebelumnya dia lihat dilewati oleh zombie begitu saja. Kakek dan anak botak itu terlihat seperti orang yang sedang sakit. Gary pun akhirnya menyimpulkan bahwa para zombie tidak menggigit orang yang sedang sakit. Gary kemudian menghubungi Thierry melalui HP yang dipegang oleh Karen. Gary meminta Thierry mencari fasilitas medis terdekat yang bisa membuat vaksin. Namun Thierry harus tahu di mana lokasi Gary berada sekarang. Gary pun memberikan teleponnya kepada pilot pesawat untuk memberitahu lokasi keberadaannya. Setelah berbincang dengan Thierry, sang pilot memberitahu kalau mereka akan mendarat di Cardiff, Wales. Pilot itu lalu memberikan secari kertas berisi alamat tempat laboratorium yang bisa membuat vaksin di Cardiff. Beberapa saat kemudian Gary merasakan guncangan. Ia merasa ada yang tidak beres. Saat melihat ke kabin sebelah, Gary kaget karena penumpang di kabin itu sudah berubah menjadi zombie. Gary pun berusaha menenangkan penumpang di dalam kabinnya agar tidak menimbulkan suara. Ia lalu menghalangi pintu kabin dengan menumpuk koper-koper dan tas. Namun, ada satu tas yang terjatuh dan menimbulkan suara. Akhirnya, para zombie yang mendengarnya langsung menerobos masuk. Zombie-zombie itu berhasil menjebol pintu dan masuk. Gary berusaha bertahan melawan zombie yang mendekatinya. Sementara Sagan menembaki para zombie itu. Gary kemudian mengambil granat milik Sagan. Karena tidak ada jalan lain lagi, Gary meledakkan granat itu hingga menimbulkan lubang di pesawat. Para zombie itu pun tersedot keluar dari pesawat itu. Gary dan Sagan langsung memasang sabuk pengaman. Pesawat itu kemudian mendarat secara darurat. Singkat cerita, Gary kemudian siuman dengan tubuh penuh luka. Ia tidak menemukan Sagan di sampingnya. Gary terlihat kesakitan karena perutnya tertusuk besi hingga menembus punggungnya. Sagan kemudian muncul dan menolong Gary. Sagan lalu memapa Gary menuju tempat tujuan mereka, yaitu laboratorium WHO yang bisa membuat vaksin. Namun Gary langsung pingsan karena kehabisan banyak darah. Berita jatuhnya pesawat yang dinaiki oleh Gary akhirnya sampai pada kapten. Selain itu, selama beberapa hari kemudian, mereka juga tidak bisa menghubungi Gary. Akhirnya kapten menyimpulkan bahwa Gary sudah meninggal, sehingga Karen dan anak-anaknya terpaksa harus dipindah. Thierry mencoba meyakinkan kapten bahwa Gary masih hidup, namun sia-sia. Karen dan anak-anaknya pun dipindah ke zona karantina yang ada di Nova Scotia. Di tempat lain, Gary kemudian siuman dengan tangan yang diikat. Seorang staf bernama William mengatakan bahwa Gary sudah pingsan selama 3 hari. Seorang dokter yang bernama Jeffy lalu menuduh bahwa Gary adalah orang yang berbahaya. Jeffy kemudian menunjukkan telepon milik Gary. Gary pun menyuruh Jeffy untuk menelpon nomor yang ada di telepon itu. Setelah dihubungi, Thierry yang menjawab telepon itu langsung menjelaskan bahwa Gary adalah penyidik yang dikirim PBB untuk mencari informasi mengenai wabah zombie ini. Thierry kemudian memberitahu Gary bahwa Karen dan anak-anaknya sudah dipindahkan ke Nova Scotia karena mereka mengira Gary sudah tewas. Mendengar hal itu, Gary pun bersikeras ingin pergi untuk menjemput istri dan anaknya. Sagan kemudian datang menenangkan Gary. Jeffy juga meyakinkan Gary bahwa keluarganya pasti baik-baik saja. Jeffy ingin Gary fokus pada tujuan awalnya datang ke tempat ini.
Gary kemudian bertanya apakah tempat ini memiliki sampel virus penyakit berbahaya yang masih bisa diobati. Gary pun dibawa masuk ke dalam laboratorium. Dua orang dokter bernama Natasha dan Bob mengatakan bahwa mereka memang memiliki banyak sampel berbagai macam penyakit berbahaya. Namun, mereka bingung karena sampel penyakit itu tidak akan bisa menyembuhkan orang yang sudah berubah menjadi zombie. Sebab pada dasarnya orang yang menjadi zombie itu dianggap telah mati. Gary lalu menjelaskan bahwa virus penyakit itu bukan ditujukan untuk menyembuhkan zombie, melainkan untuk manusia. Ia menceritakan pengalamannya melihat orang-orang sakit yang dilewati begitu saja oleh para zombie. Gary yakin bahwa zombie hanya akan mengincar manusia yang sehat. Dengan menyuntikkan virus penyakit berbahaya ke dalam tubuh manusia, maka manusia bisa menghindari serangan para zombie itu. Para dokter itu pun mulai berpikir, jika apa yang dikatakan Gary benar, maka umat manusia akan bisa melawan zombie dengan mudah tanpa takut digigit. Namun ada satu masalah, semua sampel penyakit itu disimpan di dalam gedung B. Dan saat itu, gedung B sudah dikuasai oleh para zombie. Kemudian dari layar CCTV, William memperlihatkan lokasi tempat penyimpanan penyakit serta jalur menuju ke sana. Meskipun berbahaya, Gary dan Sagan memutuskan tetap akan pergi menuju ke gedung B. Jeffy juga ikut untuk memandu mereka. Sebelum berangkat, mereka mengenakan pelindung di lengan dan kaki sebagai tindakan pengamanan. Ketiganya pun mulai memasuki jembatan menuju gedung B. Gary, Sagan dan Jeffy harus bergerak dengan sangat hati-hati agar tidak terdengar oleh zombie. Sementara itu William dan yang lainnya terus memantau mereka melalui CCTV. Namun saat menelusuri gedung B, Jeffy tidak sengaja menimbulkan suara yang membuat satu zombie bereaksi. Sagan akhirnya terpaksa menembak zombie itu. Sayangnya suara tembakan tersebut justru menarik perhatian banyak zombie lainnya. Untuk mengalihkan perhatian para zombie, Gary pun sengaja membuat suara agar zombie-zombie itu tidak mengejar Jeffy dan juga Sagan. Ketika Jeffy dan Sagan berniat menolong Gary, mereka mendapati bahwa ada banyak zombie menghadang jalan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali sambil memancing para zombie menjauh dari Gary. William dan Bob kemudian membuka pintu agar Jeffy dan Sagan bisa lolos dari kejaran para zombie itu. Sementara itu Natasha terus memperhatikan pergerakan Gary yang kini sendirian lewat layar CCTV. Ia melihat bahwa Gary akhirnya berhasil sampai di depan ruang penyimpanan penyakit. Natasha langsung menghubungi Gary lewat telepon untuk memberitahukan nomor sandi guna membuka ruang penyimpanan itu. Setelah berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut, Gary mengambil beberapa sampel penyakit yang tersedia di sana. Namun saat hendak keluar, satu zombie menghadangnya di depan pintu. Gary pun memutuskan untuk menyuntikkan salah satu sampel penyakit ke dalam tubuhnya sendiri demi menguji teorinya. Apakah benar zombie tidak akan menyerang orang yang sedang sakit? Namun Gary tidak tahu mana sampel yang aman dan mana yang berbahaya. Ia lalu menulis sebuah pesan meminta siapapun yang menemukannya agar menyampaikan kepada keluarganya bahwa ia sangat menyayangi mereka sebagai bentuk wasiat jika ia mati karena menyuntikkan sampel yang salah. Beberapa menit kemudian, tubuhnya mulai demam dan merasakan sakit yang hebat. Namun setelah itu, Gary bangkit dan membuka pintu. Ternyata teorinya berhasil. Zombie yang menghadangnya tidak menggigit dan justru membiarkan Gary pergi begitu saja. Saat berjalan keluar, Gary menjatuhkan sebuah kaleng minuman untuk menguji reaksinya. Dan ternyata benar saja guys, para zombie yang berada di jembatan berlarian melewatinya tanpa menyentuhnya sedikit pun. Ia pun dinyatakan selamat. Setelah itu Natasha menyuntikkan vaksin untuk menyembuhkan penyakit yang sebelumnya disuntikkan Gary ke tubuhnya. Setelah sembuh, Gary segera pergi menemui keluarganya yang berada di Nova Scotia. WHO pun akhirnya berhasil menciptakan sebuah vaksin yang dapat mencegah serangan zombie terhadap manusia. Vaksin ini kemudian didistribusikan ke seluruh dunia. Dengan bantuan vaksin ini, seluruh umat manusia akhirnya bisa melawan dan mengalahkan para zombie. Dan itu pun berkat Gary dan teman-temannya. Dan itulah tadi ya guys film yang berjudul World War Z yang dirilis tahun 2013. Dan sebelumnya jangan lupa terus dukung channel ini agar Mimin semangat untuk menghibur teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa kembali di lain waktu.